teman-teman semuanya, dan di sini kita akan lanjutkan course kita dasar-dasar Python. Nah, kemarin kita udah sedikit belajar tentang dictionary ya teman-teman. Kita ada banyak belajar. Nah, kemudian kita akan lanjutkan control flow ya di Python. Jadi apa sih itu control flow di Python gitu ya. Nah, misalnya control flow itu ya seperti kayak if else, while loops, for loops gitu ya. Jadi kayak perulangan-perulangan itu harus teman-teman ketahui ya. Ini kita bikin seperti ini control flow in Python. Nah, jadi di sini kita ada namanya itu Python comparison operators. Nah, di sini teman-teman jadi ada yang namanya itu equal. Nah, ini kan sama ya, jadi sama. Nah, kemudian ada namanya not equal. Kemudian ada ya pasti greater than, sebenarnya kita udah buat ya ini kemarin ya. Tapi kita agak sedikit refresh sedikit. Less than ini ya besar sama dengan ya greater or greater than or equal to, kemudian sini juga ada less than or equal to. Nah, ini kita ada control flow-nya. Nah, ini kita akan pelajari if else ya teman-teman. Python if else. Nah, jadi teman-teman tahu misalnya nih kita A punya 5, B kita punyanya 10. Nah, jadi if B besar dari A, maka apa? Maka print B lebih besar dari A gitu kan. Nah, ini kok hilang. Nah, di sini kita coba Ctrl Enter, B lebih besar daripada A. Nah, kemudian teman-teman kita ada yang namanya if else gitu ya. Nah, jadi setelah menggunakan if, kita adanya mungkin kita bikin sini ya Python if else, kemudian di sini if ya. Ini yang if. Nah, yang ini yang if else gitu ya. Nah, kemudian di sini B lebih besar dari A. Nah, kalau misalnya B itu lebih kecil dari A, maka kita mau bikin else print B lebih kecil dari A gitu kan. Misal kita mau bikin A-nya 15 gitu. Nah, A B lebih kecil dari yang ini, B lebih besar dari A, yang ini dia karena B lebih besar, jadi dia nggak masuk ke sini. B lebih besar dari A, maka print ini kan. Nah, kalau logikanya nggak masuk, dia bakal masuk ke yang B lebih kecil dari A. Nah, kayak gitu teman-teman. Semoga simple ya. Nah, kemudian kita juga ada di sini namanya if elif gitu. If else sama if elif. Nah, 15 sampai 10. Nah, dia itu elif itu adalah else if gitu. Nah, jadi ada kondisi lagi gitu ya. Ada kondisi di mana dia itu B lebih kecil dari A. Jadi elif kita bikin sini B lebih kecil dari A gitu kan. Nah, coba ya kita print lagi. Nah, B lebih kecil dari A. Tadi kan kita pakai else, kemudian pakai elif itu juga bisa. B elif else if B kecil dari A, maka print ini. Gitu. Nah, ini simple ya. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi yang namanya if, else, sama elif. Bisa dipakai ketiga-tiganya, teman-teman.
Kayak mana contohnya? Itu kayak if, else, sama elif. Nah, ini kan udah ada nih else, elif gitu kan. Nah, apalagi misalnya kita mau sisanya itu else, kalau misalnya yang lain, kalau nggak B lebih kecil dari A, atau nggak B lebih besar dari A, atau nggak B lebih kecil dari A, berarti else-nya itu B, B sama dengan A gitu kan. Coba nih kita bikin 15 gitu kan. Nah, dia bakal B sama dengan A yang terakhir gitu. B sama dengan A. Makanya di sini dia awal di sini masuk ternyata salah, masuk ke sini ternyata enggak, baru masuknya ke terakhir. Nah, masuk ke terakhir baru print B sama dengan A gitu, teman-teman. Semoga cukup dipahami ya. Ini merupakan konsep yang simple tapi benar-benar sangat dibutuhkan ya, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi kalau misalnya kita menggunakan dan. Nah, misalnya kita contohnya yang ini, if, else, if, else, sama itu ada and, gitu kan. Nah, di sini if B besar dari A, mungkin kita ada C kali ya. C mungkin 20. If B besar dari A, B besar dari A, and C besar dari B, mungkin ini lah ya, B besar dari C kali ya, mungkin anggap mungkin C aja kali ya, C besar dari A. Nah, mungkin B besar dari A dan C besar dari A, berarti kan pakai N ya, berarti kan B dan C lebih besar dari A, else B dan C lebih kecil dari A, misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini B dan C lebih besar dari A. Kalau kita lihat di sini, ya benar. Dia B besar dari A dan C besar dari A, print ini. Kalau misalnya dia salah kondisinya, maka dia else print yang di bawahnya. Ya, gitu ya teman-teman. Semoga sangat-sangat mudah dipahami. Nah, kemudian ada yang namanya nested if. Nah, ini ada yang namanya nested if. Jadi itu adalah ifs yang berulang gitu. Misalnya A sama dengan 50 gitu kan. Nah, if A besar dari 10, maka print maaf, maaf. A besar dari 10. Nah, kemudian kita ada lagi, kalau misalnya A-nya tuh besar dari 10, misalnya kita maunya apakah if A besar dari 20. Nah, kalau A besar dari 20 berarti print A besar juga dari 20 ternyata gitu kan. Nah, gitu. Nah, habis itu misalnya kita mau lagi if lagi. If A besar dari 60 gitu kan. Nah, print gini, print A besar dari 60 gitu. Nah, berarti kalau else, kemudian kita bikin terakhir else print A tidak besar dari 60, misal kayak gini ya. Nah, kemudian kita print, oh ini ada error karena A besar dari 60 tidak ada titik 2. Nah, ini dia A besar dari 10, ya A besar juga dari 20 ternyata, tapi A itu tidak besar dari 60 gitu, karena A itu 50 gitu. Nah, ini kalau misalnya ada if yang nested if, jadi dia tuh if-nya tuh ada cabang apa dalam-dalamnya lagi gitu ya teman-teman.
Kemudian misal kalau ada teman-teman tuh punya fungsi yang dimana tidak ada apa-apa gitu, misalnya nggak mau print, misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 20 gitu ya. Ya, if B besar dari A, ya udah kayak teman-teman mau ada nggak ada mau isi apa apa gitu, ya udah pas ini juga bisa gitu. Ya udah, ini nggak bakal keluarin output, cuman dia uh, bakal kedeteksi benar kok teman-teman. Oke, mungkin itu nanti kita lanjut ke Python while loops ya teman-teman. Oke, see you in the next video.